masih diberi kesehatan hingga dapat berkumpul di pagi hari. Kerjasama kami selaku perangkat Nagori Bosar Nauli dengan Abang Berton untuk turunan ini kebijakan beliau. Jadi ini di hari ini berbagi rezeki kepada kita masyarakat Huta 3 Silobosar Sinono. Untuk itu apapun yang dibagikan nanti kita merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Bang Berton. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Di sini saya selaku Pangulu Bosar Nauli sangat banyak berterima kasih mengucapkan kepada Pangulu Buntu Turunan, yaitu Bapak Roberton Nenggolan, karena beliau rela berbagi rezeki ke Nagori kita ini, khususnya Dusun 3 Silobosar. Jadi untuk itu kita beri dulu tepuk tangan plus kepada Pak Roberton Nenggolan. Jadi beliau di sini mungkin bukan hanya sekali ini, dan sudah saya dengar di bulan yang lewat beliau telah memberikan sebagian rezekinya kepada masyarakat Huta 3 Silobosar Sinono. Jadi untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih Bang, karena Abang telah memberi sebagian rezeki Abang ke warga kami yang ada di Huta 3 Silobosar ini. Jadi apapun yang diberikan nanti kepada seluruh masyarakat yang ada di Huta 3 Nagori Bosar Nauli ini, ya jangan dinilailah Bu Pak dari nilainya, tapi nilailah beliau dari keikhlasan hati dari Bapak Pangulu Buntu Turunan. Terima kasih. Itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati juga orang-orang tua saya, dan juga termasuk kalau sudah orang tua udah ada itu nantulang, namboru, amangboru kan semua, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini menjelang siang ini. Dan yang saya hormati juga Maujana hadir di sini, dari media juga hadir Bang Haji sama Laisi Purba, beliau yang juga sama-sama kami juga setiap ada pertemuan demi untuk memajukan Nagori Buntu Turunan Bosar Nauli tetap juga solid. Bagaimana setiap anggota dewan jumpain sampaikan ini, beliau juga sudah capek, tapi alhasil daripada usaha itu tentunya Tuhanlah yang akan menentukan. Jadi pertama-tama bapak-bapak dan ibu-ibu, puji dan syukur selalu inilah yang kita ucapkan di setiap langkah kita. Sarupa do kita alak batak pe, perjolo kita do ngarisan atau acara HP, perjolo kita do mau lihat itu Tuhan ini. Jadi kadang di masa sekarang rasa bersyukur dan rasa anggo kita alak batak mau lihat itu kita hanya terucap. Karena dengan memaknai puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, berarti kita apapun yang diberikan oleh Allah atau apapun yang diberikan Tuhan harus kita syukuri. Terlebih di Nagori Buntu Turunan dan Bosar Nauli ini kita bersyukur COVID-19 ini dijauhkan daripada sini dan juga ke depan, karena ini akan panjang. Kita lihat juga perkembangan COVID-19 itu bukan semakin menurun tapi semakin naik. Jadi untuk itu harapan saya di sini tetap kepada masyarakat Bosar Nauli, kemanapun pergi, apalagi keluar daripada wilayah Bosar Nauli ini, janganlah lupa ikutin protokol pemerintah, gunakan masker, sering-sering cuci tangan, karena COVID-19 itu menular bukan karena bersenggolan aku sama Maujana, bukan. Tapi menular bisa lihat dari mulut, hidung, sama mata. Kenapa dibilang sering-sering cuci tangan? Kalau kita bersalaman mungkin kita bersin, padahal saya kena COVID itu kita salaman langsung mengusap mata ini,
Mungkin itu penyebarannya, makanya disuruh cuci-cuci tangan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di sini memang perlu saya sampaikan, pertama kita juga sudah membagikan sembako, tapi rasa syukur itu yang akan kita naikkan, tidak melihat nilainya berapa. Tapi pada saat keadaan wabah seperti ini, kita saling membantu dengan masyarakat. Mudah-mudahan juga Tuhan akan semakin memberikan rezekinya kepada kita. Padahal sekarang kita lihat di setiap naguri hampir semua ribut tentang masalah pembagian. Itu memang tidak ada wewenang daripada Panghulu selain daripada BLT dana desa itu. Kalau BST dari sana itu namanya hanya Panghulu yang mengusulkan, yang menentukan adalah pemerintahan pusat sana. Jadi untuk itu bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini ada saya kaitkan karena saya tidak lepas daripada Panghulu. Walaupun dibilang Bang Berton atau apapun itu, tapi kan saya melekat di Panghulu itu. Jadi itu juga saya membantu teman Panghulu juga, masyarakat yang di sini khususnya Huta 3 Silobosar ini, harapan saya juga dengan mendapatkan bisa jadi rezeki itu disampaikan kepada Maujana, contohnya namanya keluar. Tapi jangan gara-gara bantuan itu antara kami dengan Maujana tidak cakapan. Kan seperti itunya. Tapi alangkah baiknya Maujana ini, masih ada rupanya di bawahku yang belum dapatan. Kan begitu. Ini makanya ada wadah pemerintah. Kalau memang tidak ada kebijaksanaan pemerintah, kebijaksanaan antara yang mendapatkan jauh lebih berarti seperti itu. Contohnya di Buntu Turunan saya praktekkan. Walaupun image-nya itu kurang enak, pada saat ada, itu di sana ada 100.000. Tapi 100.000 itu adalah kesepakatan, contohnya Maujana ini, dia mendapatkan bantuan itu, kami kumpul dulu, kami panggil. Ayo Bapak dan Ibu, jangan gara-gara 600.000 ini kita lupa bersyukur. Masih banyak warga di bawah dia yang belum dapat. Ternyata mau menyisihkan 100.000. 100.000 ini kami kumpulkan di Buntu Turunan ada 52.500.000. Dari 500 orang lebih. 52.500.000 ini kami bagikan lagi kepada masyarakat sebanyak 275 orang. Jadi nanti di periode kedua lagi, ini karena sudah masuk bulan 6, kita juga akan membuatkan seperti itu. Tidak capek lagi memanggil masyarakat datang ke rumahnya. Tinggal kami membuat loket kesepakatan berbagi. Nanti Bapak ini contohnya dapat yang 600.000 tinggal ngasih ke Gamot. Ini loh kesepakatan kita, ini 100.000. Kalau ada warga yang nggak mau ngasih itu saya tidak paksakan. Karena itu hak dia. Tapi saya sudah mengerti bahwasanya si A ibaratnya bukannya langsung balas dendam Panghulu, tidak, tapi tidak mau dia rasa berbagi. Pada saat ada nanti wewenang Panghulu, ada bantuan yang memang hanya memprioritaskan kepada orang yang tidak mampu, ya ngapain kita bagi lagi orang itu? Orang pada saat dia dapat tidak mau berbagi. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi di sini ada nanti sesuai laporan Gamot kepada saya bahwasanya untuk sementara ini di Huta 3 Silobosar Silobosar Sinono ini ada sekitar 95 pembicaraan kami, dan itu juga kami bawakan berbentuk beras, walaupun waktunya ibu jadi tidak kerja, tapi yang pastinya setidaknya kita rasa bersyukur itu yang kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini nanti akan kita bagikan secara simbolis sama bapak-bapak dan ibu-ibu melalui Gamot untuk selanjutnya. Karena insya Allah juga kita tidak berhenti di sini. Mungkin izin Pak Panghulu, nanti mungkin beberapa tahap lagi ada seperti di Rondang dan juga ada seperti di Mandasari. Karena saya kebetulan ada rezeki dikasih Tuhan dan juga ingin membukakan pemikiran kepada masyarakat yang mampu, karena kita lihat nanti tren ekonomi ini akan lama naiknya, pasti masyarakat yang di kampung ini belum terlalu terdampak kali nanti, tapi akan berpengaruh dengan adanya COVID-19 ini. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, di sini Panghulu
Mungkin beberapa hari yang lewat, pastinya dengan adanya izin kepada media kan ada PSR di sini, peremajaan sawit rakyat. Di situ saya dengar kenapa kelompok tani Buntu Turunan yang mengerjain ladang atau peremajaan sawit rakyat di Silobosar. Pertanyaannya dan jawabannya ada di depan dan di sebelah kiri saya. Pada saat kita pengajuan, Silobosar belum memiliki kelompok tani yang berbadan hukum. Ya, izin Pak Pangulu, pas ya. Nah, dan kelompok tani itu bukan harus mengerjakan di Silobosar. Contohnya, Bapak Pangulu ini sudah mendirikan dua kelompok tani yang berbadan hukum. Bila perlu, contohnya ada ladang Pak Pangulu ini di Parbiokan, bisa juga kelompok tani di sini yang mengerjakan. Karena nanti Pangulu setempat hanya mengeluarkan surat keterangan tidak silang sengketa. Jadi ini perlu saya luruskan, karena ada beberapa hari yang lalu adalah yang menyampaikan kenapa ibaratnya kelompok tani ini yang mengerjakan. Ya mau tidak mau program pemerintah itu tidak bisa kita tunggu lama-lama. Pada saat ada link ke situ harus kita kerjakan. Makanya ini terjadi karena tidak ada kelompok tani di Bosar Nauli yang berbadan hukum, makanya kita yang mengerjakan. Dan sekarang juga sudah harus waktunya masyarakat juga. Kalaupun contohnya ada masyarakatnya yang lahannya yang mau replanting, itu bisa didaftarkan kepada kelompok tani yang ada di sini. Aku lebih suka Pak Anggup bah, saya daftar ini datang pola bah. Tang nama joloi Pangulu dah. Kan itunya. Nama joloi. Yang penting kan saya koordinasi Pak Pangulu, tolong keluarkan surat silang sengketa, ya selesai. Jadi jangan ada yang menggembor-gemborkan ini kenapa sampai sana survei segala macam. Jangan, apalagi 2 tahun lagi akan ada pemilihan Pangulu. Saya juga Pangulu, ini Pangulu. Saya juga membangkitkan masyarakat di Nagori Buntu Turunan. Ayo, come on. Ayo calon Pangulu naikkan. Tapi jangan menjelekkan Pangulu yang sudah ada. Itu jangan dihilangkan. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah nanti ke depan ini juga sudah saya sampaikan kepada Gamot Uta 3 Silobosar. Mari kita sekarang berdayakan pengusaha-pengusaha yang ada di Silobosar ini. Ke depan juga kami perlu kerjasama yang baik. Di sini kita berbatasan dengan TPL. Sementara TPL sudah berbagi, Bang. Jadi perusahaan raksasa, mari kita buatkan proposal nanti dengan adanya Ikatan Pemuda Bosar Nauli. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu lihat itu, kan ada itu Ikatan Pemuda Buntu Turunan, bantuan PT BSE, ada ambulan. Jadi harapan saya harus adalah ambulan dengan terbentuknya IPBN ini, bantuan dari PT TPL. Kan senang lihat kaitannya, saya tidak terlalu jauh, nggak ada kaitannya. Laudia lo neng Pak Anggunai berbagi sembako, tidak, karena kita juga di masyarakat Nagori Buntu Turunan saya sampaikan bukan untuk keluarga. Kalau ada masyarakat saya yang tidak bisa makan untuk besok juga tidak bisa, tidak ada uangnya, datang ke rumah saya, karena memang sudah tugas kita yang mampu untuk membantukan, apalagi pada saat sekarang untuk beli beras. Kalau begitu juga di Silobosar, kalau ada masyarakat apalagi keluarga dan juga masyarakat seluruhnya, tapi ini kita jujur-jujuran lah. Nah, jangan nanti datang panggung talong beman berboras dah, alai hala amang buru hala tulang minum tua dona bodari, ya kan jadi. Ya kan kurang bermanfaat, jadinya kurang bersyukur kita. Kita mengatasnamakan yang tidak betul, berarti kita membohongin, berarti kita tidak bersyukur juga kepada Tuhan. Tapi kalau betul-betul ada, bukan hanya di Buntu Turunan, bahkan di Bosar Nauli, kalau ada masyarakat yang tidak ada uangnya suami istri, apalagi sudah janda, contohnya, uangnya hari ini tidak ada, untuk masak juga besok tidak ada. Kalau mau lewat ke Tanah Jawa, singgah aja. Nah, tapi kalau sudah pakaian baru dia mau ke Tanah Jawa sih, berarti nggak betul juga kan? Nah, berarti kalau mau ngambil itu, berarti bukan hanya lewat ke Tanah Jawa, hanya nyampe rumah lah, habis itu pulang karena nggak ada beras. Kalau sempatnya dia habis ngambil beras, saya sekalian lah Pak Anggun mau ke Tanah Jawa, katanya, berarti ada ongkosnya kan itunya.
Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itulah yang perlu saya sampaikan. Karena ke depan saya harap kita antara masyarakat juga perlulah berbagi, mensyukurin apa yang dikasih Tuhan itu. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, saya minta izin, minta maaf. Bantuan ini tidak seberapa, aturannya bisa kian bekerja, tapi karena saya sampaikan kepada Gamot, saya sore tidak bisa. Saya minta maaf karena jadi mengganggu pekerjaannya. Aturan dapat tinado gaji sadari songodon, alan nipa anggunai, jangan jadi berdosa kita kan itunya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan ada seperti ini, setidaknya kita jangan, kalau saja kita tidak bisa membantu orang, setidaknya jangan membuat resah orang itu. Yakinlah bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau orang yang sudah mampu tapi pengen terus meminta bantuan padahal yang orang yang tidak mampu masih banyak, dengan sendirinya juga kita mendoakan kepada Tuhan biar kita tidak mampu. Tapi kalau orang yang tidak mampu mau lagi dia berbagi karena dia sudah tahu sakitnya tidak ada, dengan sendirinya juga kita akan mendoakan kepada Tuhan agar kita menjadi orang kaya. Itulah. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, dan izin kepada saya dan Bang Aziz atas waktunya. Mudah-mudahan dengan ini kita buat semakin banyak pengusaha-pengusaha, apalagi pengusaha lokal. Marilah kita sama-sama membantu masyarakat. Dan ke depan juga Pak Pangulu, mungkin kalau nggak minggu depan 10 hari dari sini mungkin kita akan dirondang nanti. Mudah-mudahan kita semua masyarakat untuk turunan Bosar Nauli ini diberikan rezeki dan kesehatan kepada orang-orang tua kita di sini sehingga kita dapat melawan wabah COVID-19 itu. Saya juga sudah sampaikan di depan Pak Bupati bahwasanya di tahun 2020 ini data yang selama ini orang kaya yang mendapatkan itu kita tolak semua. Dan juga harus betul-betul yang betul-betul membutuhkan. Karena sayang semua dana itu. Contohnya di Bosar Nauli yang dapat BPNT sama PKH berapa? 400. Nah, ada 100 lebih. Nah, ada 100 lebih. Padahal ini sama kayak di Buntu Turunan, ada 180-an. Tapi tidak tepat sasaran. Setiap kami panggil ini, justru orang kaya itu yang bilang, kami tidak mau berbagi katanya. Tapi justru yang tidak mampu itu, Bu, mau berbagi. Ya kayak mana lah Pak Pengulu, kami tahu merasakan sakit itu, kami mau berbagi. Jadi itu juga jangan disalahkan semua sepenuhnya kepada Pangulu. Tapi dengan ada kebijaksanaan ini, karena tulang tohodo, langgo sa tohodo baila udah, buado, na tulang ni paanggo do, tang tohoy na Pangulu sing. Itu mau bang, jema hamudo hape nang nasolo magdo isong ni. Unang ito ay potong tong. Jadi hamuna contohnya hudo masa tabita contohnya udah tidak mampu contohnya tapi mau bersedekah, itulah yang disukai Tuhan. Itu kan? Amin. Itu. Amin ya Bu. Ya kalau sebelah amin kita amin. Kan adik abangnya ini jadi nggak usah terpecah kan gitu. Tuhan yang Maha Yang Esa. Kenapa? Kalau lebih senang saya ini contohnya kita tanya jawab pun enak. Kalau nggak pernah dibuat Pangulu tanya jawab, saya lebih senang tanya jawab. Ayo, kayak mana Ibu sebelum selesai? Kan ngomong nggak apa-apa, mumpung ada ini. Saya bukan Ya, menjatuhkan kan Pak Pangulu, tapi mau jadi nggak? introspeksi diri kepada kita. Kayak mana? Kan ini yang orang ini yang dapat, Dapat. Pak. Ya udah mau berbagi Ini katanya. kan tak tanya mau enggak? Mau kira-kira? sih. Mau kan? Mau. Ya salaman. Kan gitu. Jadi mau berbagi karena semakin berbagi kita walaupun kita tidak mampu, percaya Tuhan itu tidak tidur. Iya, Pak. Mudah-mudahan terus nanti habis itu dipanggil orang sebit kan, Ibu kan mau berbagi, ayo nanamin jagung di sana katanya. Dah. Kan itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua atas bantuan sekecil apapun ini, karena rasa bersyukur itulah harus kita pegang. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, izin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kita manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Mana bang? Langsung dulu. Sar.
Apa backgroundnya ke belakang? Iyalah boleh. Iya. Oke. Oh, sampai na po. Medyo pung daw, tingin. Medyo pung do. Oh, kung mga dua pa. Saya masuk sampai si Joko iso. Dari Pak Pangulo nggak? Dadong dotong no na. Oke. Mangkemor. Oh, si Sara ini. Ada julu saya man hala kitu. Ngapain aku ditukui? Terima kasih buat Bapak Nenggolan, buat Bapak Pangulo, karena sudah memberikan kami bantuan. Berapapun nilainya kami tidak melihat dari nilainya, tapi ketulusan dan keikhlasan Bapak, kami sangat bersyukur kami bisa mendapatkan ini. Terima kasih Pak, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak. Aduh. Udah. Bere panganggun. Kasih kalian apa kami apa berat. Pandang na umurmu. Gitu. Anggun.